Teman-teman, selamat datang di Awang Jan Tarot. Udah lama ya kita nggak ketemu. Sorry, baru sempat bikin video karena ada banyak kegiatan lah gitu. Kali ini aku mau bahas tentang potensi jodoh di 2021 buat kalian yang bertanya-tanya tentang jodoh kalian, dimana, kapan ketemunya. Nah, kita lihat di 2021 ini kira-kira kalian akan bertemu siapa, gimana proses bertemunya, terus tanda-tandanya. Nanti akan kita bahas satu-satu. Jadi ini ada 5 pilihan. Kalian bisa milih berdasarkan apa aja terserah. Bisa urutannya 1, 2, 3, 4, 5, atau bisa dilihat dari kartunya, kira-kira mana yang kelihatan kayak bercahaya atau yang pas kalian merem terus melek lagi yang kelihatan kartu ini. Nah, terserah, dipilih sesuai dengan intuisi masing-masing. Nah, disclaimernya, karena ini adalah general reading, jadi nggak akan resonate untuk semua. Jadi nanti di kartu pilihan ini kita buka yang terakhir ya, ini oracle-nya. Nah, nanti pada saat kalian milih kartu, pas aku jelasin yang pertama kira-kira kurang resonate, berarti mungkin kalian milihnya kurang konsentrasi atau kurang sesuai dengan intuisi, atau bisa, atau mungkin memang kalian tidak ada di kartu ini gitu, maksudnya jawaban kalian tidak ada di video ini, mungkin di reading lainnya atau di tarot reader lainnya. Oke. Aku kasih waktu beberapa detik untuk milih. Setelah itu akan aku buka satu persatu kartunya. Ya, selamat memilih. Aku anggap kalian udah selesai milih ya, karena nanti kalau misalkan masih kurang bisa di pause videonya. Oke, kita masuk ke pilihan yang pertama, kartu pertama. Yang kartu lainnya aku geser dulu. Oke, ini aku buka nanti ya. Sekarang aku mau shuffle kartunya ya, di belakang layar ya. Kalau bisa jangan di skip, karena biar energi kalian itu ketarik di sini gitu, sambil konsentrasi bikin pertanyaan. Apakah aku bisa ketemu jodoh di 2021? Gimana potensi jodohku di 2021 gitu ya. Potensi jodoh 2021, milih kartu satu. Kali ini aku nggak buka, nggak baca kartu terbalik, karena aku pinginnya bacaan kartu ini yang positif. Jadi ya, semoga bisa menarik energi positif juga ya. Mungkin nanti jika ada energi negatif, sebenarnya energi negatif itu kan gimana ya, tergantung kitanya. Kalau kitanya bisa mengubah energi itu menjadi positif, bisa menjadi positif tuh.
tergantung. Kalau mindset kita positif, maka kita akan menarik energi-energi positif di sekitar kita, kayak gitu ya. Aku akan buka yang pertama, pertanyaan pertama, potensi jodoh kamu di 2021 ya. Jadi dimulai dari bulan ini, bulan Maret ini ya, akhir Maret ini, mungkin nanti akan berlaku beberapa bulan setelahnya, atau mungkin agak lama, karena energi itu sifatnya fluid dan fluktuatif, jadi tiap orang nggak akan sama ya waktu kejadiannya kapan ya, juga tergantung kapan kamu ngeklik video ini, karena ini timeless sebenarnya. Oke, kartu pertama ada The Tower, potensi jodoh di 2021. Oke, ada Queen of Swords ya. Ini pertama potensinya ya, nanti akan aku buka lagi gimana ketemunya dipakai tarot yang lain. Oke, aku butuh satu lagi nih kayaknya, butuh satu lagi. Ternyata maunya keluar 2. Ini ada Judgment sama 5 of Cups. Oke. Potensi jodohmu buat pemilih kartu nomor 1 di 2021. Yang pertama ada The Tower, kedua Queen of Swords, ketiga Judgment, yang keempat ada 5 of Cups. Jadi gini, akhir-akhir ini mungkin kalau di waktu yang lalu, mungkin beberapa minggu yang lalu, atau mungkin ya nggak sampai lama lah, akhir-akhir ini pokoknya kalian sedang mengalami ini ya, The Tower. Jadi kalian mengalami kejadian yang bener-bener kayak The Tower lah, jedar gitu, kayak semacam, bisa jadi mungkin kalian diputusin, ada yang habis diputusin atau habis mutusin seseorang karena sesuatu hal yang kemungkinan permasalahannya itu lumayan mengagetkan buat kamu. Mungkin bisa jadi tiba-tiba ketahuan kalau dia selingkuh atau kayak gimana. Intinya di dalam hidup kamu ada kejadian yang membuat kamu terkaget-kaget gitu, beberapa waktu ini. Kemungkinan ini udah berlalu kayaknya, tapi dalam waktu dekat. Terus ini ada Queen of Swords. Jadi kalau hubungannya sama reading kali ini, Queen of Swords ini kamu memperjelas sesuatu. Jadi setelah ada kejadian ini ya, yang tidak menyenangkan tadi, yang tiba-tiba tadi, kemudian kamu ingin memperjelas situasinya ya, kamu ingin memperjelas situasinya dengan speak up, menyampaikan apa yang kamu rasakan, menyampaikan apa yang kamu inginkan dengan berani untuk memperjelas posisi kamu. Itu bagus ya. Jadi kamu ini kemungkinan ya, mungkin gak resonate ke semua ya, tapi kemungkinan yang milih kartu nomor 1 ini tipe-tipe orang, entah kamu feminim atau kamu maskulin atau kamu androgyni, terlepas dari itu, atau jenis kelaminmu apa,
kamu yang memilih nomor 1 ini orang yang cukup pemberani dan kalian bener-bener orang yang gimana ya, tahu posisi kamu sebagai apa, dan kamu juga bisa memperlakukan orang lain itu dengan adil seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri. Bagus ya. Di sini ada judgment. Nah, ini juga ya ada kaitannya dengan ini. Jadi kamu melakukan sesuatu hal yang adil untuk kamu dan untuk orang lain gitu ya. The judgment di sini gitu. Jadi kamu bener-bener habis kena kejadian yang gak menyenangkan ini, kamu langsung bertindak sesuai dengan logika, rasional. Kemungkinan intelijensi kamu yang milih nomor 1 ini juga di atas rata-rata, jadi udah terbiasa menyelesaikan segala sesuatunya itu dengan intelektualisme. Oke. Jadi kamu menemukan kunci dari apa sih yang harusnya aku lakukan dan ini baik nggak untuk semua orang gitu. Tapi di sini ada Five of Cups, jadi ini bisa positif bisa negatif ya. Jadi gini, kamu, karena kalau aku melihat dari ini sebenarnya permasalahan percintaan ya. Jadi ya semua orang kalau pas habis kena kejadian yang gak menyenangkan, pasti dia akan melindungi dirinya dari perasaan yang tidak menyenangkan itu. Itu sudah respon alami pada saat terkena kejadian yang tidak menyenangkan, respon alami di awal, karena setiap manusia kan punya perlindungan diri, mekanisme perlindungan diri, dan itu tiap orang berbeda-beda. Tapi kalau respon pertama kali setelah mendapatkan sesuatu kejadian yang tidak menyenangkan, itu biasanya mereka melindungi diri dengan semacam menghindar dari sumber masalah itu. Kemungkinan kamu langsung setelah menyelesaikan permasalahan ini ya, atau kamu memperjelas sesuatu, kemungkinan kamu memutus komunikasi dengan si dia atau dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah percintaan kamu. Oke. Ini ada gambarnya, jadi kamu melindungi hatimu dari perasaan sakit setelah kejadian ini. Oke, nggak apa-apa. Itu respon alami yang normal ya. Kalau dalam psikologi itu normal, respon normal. Nah, tapi setelah itu perlu untuk di coping sedemikian rupa agar tidak mengganggu di psikologis atau di kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah latar belakang kondisimu saat ini ya, dalam waktu dekat ini, atau yang udah berlalu tapi masih waktu dekat ini. Jadi kalau kaitannya sama potensi jodoh di 2021, ini berarti kamu meskipun ada jodoh di sekitarmu, tapi kamu masih fokus untuk mengatasi atau memperbaiki diri atau menghealing dirimu ya. Jadi kalau untuk dalam 1, 2, atau 3 bulan ini ke depan, kemungkinan kamu masih belum bisa melihat meskipun ada potensi jodoh di sekitarmu. Tapi ini betul ya, kalian fokus untuk healing dulu. Kalau misalkan kalian memaksakan diri untuk memiliki hubungan yang baru tapi kalian belum healing, maka kejadian yang terjadi sebelumnya akan terjadi lagi. Jadi kayak gitu ya siklusnya, nanti nggak akan selesai. Itu justru malah membuat kalian semakin trauma, mungkin
bisa sampai ke sana kalau misalkan kalian memaksakan diri untuk menjalin hubungan yang baru padahal kalian belum sepenuhnya sembuh benar. Jadi dalam waktu 3 bulan ini, kalau saran kartunya, walaupun di kartunya ini tidak mengatakan itu, tapi secara garis besar kartunya ini ingin menasehati kepada kalian bahwa kalian perlu healing dulu. Healingnya itu nggak perlu yang berat-berat ya, mungkin dengan misalkan solo traveling ke tempat-tempat yang alami, terus kalian menekuni hobi, self love lah intinya. Misalkan menikmati kegiatan sehari-hari untuk healing itu juga bisa. Seperti kalau misalkan aku pribadi menghealing terhadap luka-luka itu kayak menikmati secangkir teh madu misalkan, itu kan menyehatkan. Terus nanti baca-baca buku yang positive vibes yang bisa membuat energi positifmu itu keluar, atau menonton film-film yang positif itu juga bisa menjadi healing yang simple. Atau mungkin kamu berjalan-jalan di tempat yang alam, itu juga healing yang simple ya. Oke. Sorry. Aku akan buka di kartu selanjutnya. Aku buka di kartu selanjutnya. Setelah 3 bulan, setelah 3 bulan itu gimana ya kondisi kamu? Kalau kamu bisa melewati proses healingmu selama kurang lebih 2 atau 3 bulan, gimana ya potensi kamu ke depan? Oke, ini sudah keluar. Ada Two of Pentacles, ini ada Three of Swords, ada Three of Cups, satu lagi ya. Oke. Ini ada The Star. Ini tadi jatuh. Queen of Swords lagi ya. Oke. Jadi jika kamu selesai proses healing kamu, ini kan bahasanya tentang jodoh di 2021 kan, topiknya gitu ya, potensi jodoh. Sebenarnya di masa-masa kamu sebelum selesai healing itu kamu lagi menimbang-nimbang sesuatu yang ya kaitannya ini pertimbangan yang cukup berat ya, sama-sama beratnya. Mungkin ini tadi ada sekelebat yang mengatakan mungkin ada resonate untuk beberapa orang aja ya yang ini ya. Ini 2 hal yang cukup berat. Cukup beratnya apa? 1, kamu semacam memikirkan secara norma masyarakat ya, mungkin umur kamu itu udah bener-bener udah matang dan udah siap untuk berkeluarga ya. Secara umur kamu sebenarnya seharusnya di masyarakat ya ini ya, sebenarnya kan nggak ada ya seharusnya umur berapa menikah, tapi di masyarakat itu biasanya seumur kalian kamu itu harusnya udah menikah. Dan dengan orang yang sebelumnya ini sebenarnya udah sampai ke tahap yang lumayan serius, makanya ini the Tower. Oke. Ini the Tower dan ini ada Judgment, dan kamu juga melindungi diri dan kamu juga perlu healing karena hubungannya itu nggak hanya pacaran yang main-main gitu ya. Kemungkinan udah dikenalin ke orang tua tapi karena ya sesuatu hal mengharuskan kalian untuk putus. Di pilihan yang kedua, secara mental kamu belum siap sebenarnya karena ini kan masih masa healing.
kamu belum siap, hatimu itu masih ya merasakan ini Three of Swords, benar-benar. Karena kejadiannya ini kalau saya rasakan energinya benar-benar ini berat ya. Saya sampai lumayan menghirup nafas agak dalam karena saya ikut merasakan energi kalian yang memilih kartu nomor 1 ini cukup berat. Tapi ada Three of Cup di sini. Jadi ada teman-teman atau keluarga, orang-orang terdekat kalian itu yang siap support. Ya, kemungkinan ini ada juga sahabat mungkin. Kalau kamu yang nonton ini cewek berarti sahabat cowok, kalau kamu yang nonton ini cowok berarti sahabat cewek yang dia itu peduli sama kamu, mendampingi kamu dikala kamu dalam kondisi yang gak enak ya, katakanlah. Dan ini ada The Star sama Queen of Swords. Jadi gini ya, katakanlah gini, semesta itu kadang-kadang memberitahukan kenyataan atau memberitahukan takdir kepada kita itu dengan cara yang agak-agak ekstrim. Agak-agak ekstrim ya, mungkin kita menerimanya di awal-awal itu kayak kok takdirku kejam banget gini. Padahal sebenarnya itu nggak kayak gitu ya. Semua yang terjadi dalam diri kita itu pasti baik ya, pasti baik. Walaupun pada saat kejadian itu kesannya kayak nggak baik ya, kayaknya kayak wah aku udah tunangan misalkan, kok tiba-tiba dia selingkuh. Nah itu kan sangat-sangat menyakitkan. Setiap orang pasti sakit lah. Cuman itu cara semesta untuk memberitahu kepada kita. Mungkin semesta udah ngasih tahu beberapa tanda-tanda bahwa dia itu mungkin bukan orang yang terbaik untuk kita, tapi kitanya kadang ya agak ngeyel gitu. Jadi perlu ada the tower ini biar kita benar-benar sadar, benar-benar ternyata emang dia nggak baik untukku gitu ya kan. Nah kayak gitu ya. Jadi kita perlu aware tentang tanda-tanda yang diberikan oleh semesta untuk kita, dan itu pasti yang terbaik untuk kehidupan kita gitu ya. Penderitaan itu sebenarnya masalah wawasan aja, kita belum tahu aja gitu. Kita belum tahu aja yang kita alami itu sebenarnya bukan sebuah penderitaan. Kalau kita tahu itu adalah pendewasaan, pasti kita akan mempersepsi sesuatu hal yang tidak menyenangkan itu bukan sebagai suatu penderitaan, tetapi malah justru sesuatu yang menyenangkan gitu. Karena itu akan memberikan pelajaran yang berharga bagi hidup kita. Karena saya sangat penasaran pengen buka ini, maka saya buka ya. Di sini ada Pachamama. Kita lihat kartunya ya. Kita lihat kartu. Kalian amati ya, kalian rasakan dengan intuisi kalian. Di kartu ini tuh kelihatan bahwa seperti setelah mendapatkan kesedihan kayak gitu, kayak dirundung kesedihan. Tetapi lihat, ini ada apa merah, nih ada apa di samping-sampingnya ini ya, warna-warnanya. Nah ini tuh sebenarnya apa ya, semacam kamu tuh punya potensi atau punya sesuatu hal yang bagus. Kamu punya sesuatu hal yang merah itu kan berani, terus apa, kalau kuning orange jingga itu sesuatu yang menghangatkan ya kan. Nah kamu itu setelah selesai healing ini, kamu akan menjadi orang yang
hangat, kamu akan lebih memahami orang lain, ya kan? Kamu yang biasanya logikais banget logikais itu bahasa apa ya, ya pokoknya itulah, logician banget, nanti setelah kamu selesai healing ini kamu akan jadi orang yang lebih lembut, ya kan? Dan itu bagus ya, bagus banget. Entah kamu cowok atau cewek ya, terus sama aja, sifat kelembutan itu perlu dimiliki. Nah, di sini ada The Star. Ini sebenarnya 3 kartu ini sangat nyambung. Jadi intinya orang terdekat kamu yang dia support kamu itu bisa jadi dia adalah ini The Star. Dia adalah harapan baru bagimu, ya. The Star, dia kayak ini loh, bintang ya. Pada saat malam hari kamu ngelihat langit, kamu ngelihat bulan yang sinarnya itu kelihatan terang banget, ya kan? Nah, padahal di samping-sampingnya itu ada apa? Bintang. Kamu fokusnya ke bulan itu sih, karena bulan itu kan kelihatan ya, karena dia lebih dekat ke bumi jadi kelihatan gede gitu. Kalau bintang kan jaraknya jauh ya dari bumi, jadi kelihatannya kecil-kecil gitu. Nah, orang ini ya, yang aku sebut tadi ya, orang ini tuh sebenarnya dia itu ya, katakanlah bisa jadi dia itu potensi jodoh, dia itu jodoh kamu, bisa jadi. Ya aku bilang potensi jodoh kenapa? Karena sebenarnya jodoh seseorang itu kita bisa ini ya, memilih untuk mengambil atau memilih untuk mengabaikan aja gitu ya. Jadi makanya aku bilang ini potensi jodoh. Nah, sahabatmu itu sebenarnya dia itu potensi besar untuk menjadi jodohmu. Tergantung kamu gimana menanggapinya gitu. Dan kalau menurutku dia akan mengatakan sesuatu hal yang nggak mesti bilang aku cinta kamu gitu, enggak ya. Tapi dia mungkin mengatakan apalah kata-kata yang kira-kira itu mengarah ke aku tuh sebenarnya selama ini tuh ada di samping kamu, tapi kamunya yang nggak pernah ngeliat aku gitu. Aduh kasihannya itu ya. Jadi kamu yang milih kartu ini, yang milih kartu pertama ini perlu aware kalau bacaan ini resonate dari awal, kamu pasti tahu, oh yang dimaksud sahabatku yang itu ya. Pasti kalau ini resonate dari awal ya, karena aku bilang ini nggak resonate di semua orang ya. Nah, tergantung kamu gimana setelah masa healing ini, kamu ambil potensi itu atau enggak ya. Ini tergantung kamu ya, saya nggak bisa maksa karena kamu mau milih atau kamu mau nggak milih itu kan apa, hak kamu ya, itu hak kamu. Dan yang tahu terbaik untuk dirimu kan dirimu sendiri gitu. Itu ya, ini aku bilang potensi jodoh di 2021 untuk pemilih kartu 1. Nanti mungkin akan ada video selanjutnya 3 bulan lagi atau berapa bulan lagi update energinya gitu ya. Oke, untuk pemilih kartu 1 mungkin cukup sekian. Kita ketemu di kartu selanjutnya atau di video selanjutnya. Terima kasih udah menyimak sampai sejauh ini. Kita menuju ke kartu nomor 2. Bye bye. Kita ketemu di pilihan kartu nomor 2. Oke, aku akan shuffle kartunya di belakang layar. Kalau kalian ingin skip ya nggak apa-apa, atau ingin mendengarkan mengikuti kartunya di shuffle juga nggak apa-apa, karena kalau ngikutin kartunya di shuffle akan lebih
keambil gitu ya energi kamu. Pemilihan potensi jodoh 2021 untuk pemilih kartu pemilih kartu ke 2. Oke, ini ada Eight of Wands, Seven of Wands, The High Priestess. Oke. Di pilihan pertama tadi ada, kok miring ya? Ada 4 kartu. Nah, yang kedua ini kartunya maunya keluar 3. Jadi saya bacakan 3 ini. Aku bacakan 3 ini. Oke. Nah, untuk kamu pemilih kartu nomor 2, ini ada Eight of Wands, Seven of Wands, sama The High Priestess. Jadi ini ya kondisimu saat ini yang ada kaitannya dengan potensi jodoh di 2021. Ini kamu semacam ini ya, ingin cepet-cepet. Nah, ini ingin cepet-cepet ya, kalau kaitannya sama jodoh berarti kamu ingin cepet-cepet paling tidak punya relationship yang serius ya, komitmen yang benar-benar serius. Ini terlepas kamu udah punya calon atau belum. Ini ada 2. Jadi yang memilih kartu kedua ini juga ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, kamu udah punya, katakanlah pacar lah ya, orang yang deket sama kamu, tapi dia itu kayak semacam gini ya, kamu udah ngode-ngode pengen nikah, pengen serius, pengen komitmen, tapi dianya itu kayak santai-santai aja gitu, padahal kamu itu udah ngebet, udah pengen banget gitu, dan juga dari lingkungan sekitarmu itu juga kayak semacam, wah kamu udah jadian sama itu berapa tahun, kenapa nggak nikah aja dan lain sebagainya. Pokoknya ada banyak omongan-omongan di sekitarmu itu yang bikin kamu itu kayak semacam cemas gitu ya, cemas, dan ya kadang-kadang bikin kamu nggak bisa tidur atau mimpi, tapi kadang-kadang nggak terlalu sampai mempengaruhi yang gimana gitu, nggak, tapi kadang-kadang kamu kepikiran. Nah, terus ini kalau aku bacanya The High Priestess ini, kartu ini tuh kayak ngasih nasihat ke kamu ya, serahkan aja sama intuisimu ya. Setiap orang itu kan pasti punya intuisi ya, cuman tergantung dia mau menggunakan, mau mengasah atau enggak, gitu aja. Sebenarnya semua orang punya. Nah, jadi di sini sarannya, ini terlepas dari apapun agamamu ya, kalau misalkan kamu Islam ya, cobalah untuk sholat malam ya. Sholat malam kamu in tune kepada dirimu yang sebenarnya, dirimu yang terdalam. Kamu masuk ke dalam dunia dirimu ya kan, semesta yang ada dalam dirimu, dan kamu boleh berdialog, tanya-tanya, kamu korek-korek lah ya kan, apa sih sebenarnya yang kamu inginkan, apa sih yang sebenarnya kamu butuhkan ya kan, apakah dengan aku ingin cepet-cepet nikah itu yang terbaik, atau apakah aku pengen cepet-cepet nikah itu karena memang bener-bener aku sendiri yang pengen, atau memang karena desaan dari orang-orang sekitar. Nah, atau kalau kamu yang punya agama Kristen misalkan atau Katolik, coba kamu sering-sering baca kitab Injil, kamu baca-baca kitab itu,
bisa pas, kalau aku sarannya sih waktu malam ya, tengah malam pada saat sepi, hening gitu ya, itu sangat kondisi gelombang otak manusia itu dalam kondisi benar-benar prima ya, untuk menerima semacam intuisi atau ilham kayak gitu. Nah, kamu baca, boleh misalkan kamu buka secara acak gitu ya. Nah, kamu baca, yang kamu buka secara acak di kitab itu kamu baca, apa kamu baca? Nah, itu mungkin kayak semacam Tuhan memberikan masukan atau memberikan nasihatnya lewat kitab itu gitu. Atau kamu yang beragama Buddha atau Hindu, coba kamu perbanyak meditasi atau yoga mungkin ya, atau apa ya, macam-macam ibadah-ibadah yang kaitannya itu untuk mencapai keheningan. Kamu kosongkan diri kamu hilangkan prasangka-prasangka, entah itu negatif atau positif. Ketahuilah apa yang sebenarnya kamu butuhkan gitu loh. Oke. Itu ya. Terus tadi ada 2 kondisi kan tadi aku bilang. Kondisi yang kedua, ini memang kamu belum punya pasangan ya. Kamu belum punya pasangan, tetapi orang-orang di sekitarmu itu kayak semacam, kamu udah misalkan ya, udah lulus kuliah, atau kamu udah kerja loh, udah mencapai posisi tertentu, atau usaha kamu udah lancar loh, kenapa nggak cari pasangan aja. Nah, kamu pengen, siapa sih yang nggak pengen? Ya ada lah mungkin, tapi aku nggak bahas ke itu. Pengen kamu sebenarnya, tapi karena kondisinya memang belum ada yang klik aja. Sebenarnya cari yang klik itu kan nggak semua orang gampang ya, ada orang-orang tertentu yang nggak gampang klik sama orang. Mungkin kalau hanya sebatas temen atau sahabat mungkin cepet punya, tapi kalau masalah pasangan kan memang perlu dicari dengan teliti kan gitu. Nah, kamu ini kamu membuka diri, kamu juga udah berusaha kesana kemari ya kan, mungkin udah ikut kelas-kelas pernikahan atau udah baca-baca buku pernikahan, intinya udah katam lah ilmu-ilmu tentang pernikahan itu, udah katam, udah ngelontok kalau bahasa Jawanya, udah di luar kepala. Tapi cari yang klik itu tidak semudah yang dikira gitu. Nggak kayak kita milih pakaian, kita punya uang berapa, kita sesuaikan dengan budget kita, nggak kayak gitu ya. Jadi yang kondisi kedua itu gitu. Dan sarannya yaitu tadi ya, kamu lebih aware lagi, kamu lebih percaya sama intuisimu. Nanti intuisimu akan membimbingmu untuk menuju apa yang kamu butuhkan. Oke. Nah, ini gimana ya, karena tadi ada konsen 2, maka aku akan bukakan kartu satu-satu ya, gimana prosesnya untuk yang kondisi pertama tadi yang kamu udah punya tapi dianya itu nggak peka-peka, diajak komitmen. Ini aku konsen yang pertama dulu ya. Oke, ini ada 1 kartu, aku nggak baca terbalik, jadi ini aku balik. Oke. Ten of Wands. Ten of Wands, bentar ya. Kalau pas lagi shuffle gini, saranku ya, kalian konsentrasi sama kartunya, walaupun nggak kelihatan di shuffle, mungkin bisa lebih resonate ke kamu gitu. Jadi nanti intinya kayak gini tuh kayak kuat-kuatan energi gitu, energi mana yang lebih kuat ya, itu dialah yang energi mana yang lebih kuat menarik, nah itulah dia yang resonate, yang lebih resonate. Makanya kan nggak semua bisa resonate, ada yang resonate 100%, ada yang hanya berapa persen aja. Oke, 1 lagi.
satu lagi kartunya agak ini ya. Ya, ini ada Two of Wands. Aku jelasin secara singkat ya. Untuk kamu yang udah punya pasangan tadi, jangan jadikan perkataan orang-orang di sekitarmu itu menjadi beban. Ya, tadi kan tuh 7, terus ini meningkat jadi 10. Intinya nggak perlu terlalu dengerin kata-kata orang ya. Maksudnya gini, ya nggak apa-apa lah orang berpendapat, wong mereka juga punya pikiran, punya wawasan sendiri, punya ya intinya semua orang kan bebas berpendapat gitu ya, tapi kan pendapat orang lain itu belum tentu sesuai dengan diri kita, intinya itu. Sorry agak cari posisi yang enak. Nah, jangan jadikan itu beban. Akhirnya kamu kan jadi nggak konsen ke kerjaan ini ceritanya. Udah misalkan kamu kerja atau kamu kuliah atau apapun lah ya, atau usaha. Nah, ini kamu jadi nggak konsen gitu karena kepikiran tadi. Nah, akhirnya ini kamu tuh semacam kayak defense gitu, pengen gimana ya bahasanya, akhirnya kamu ke pasanganmu itu jadi ini defense ini, kamu pengen ya udah kalau kamu nggak pengen yang kamu ini nggak bisa memenuhi keinginanku, ya udah gitu, biarkan aku dengan diriku sendiri, biarkan aku mencintai melindungi diriku sendiri gitu ya. Four of Pentacles ini ya, jadi kamu memutuskan untuk seperti itu, dan pada akhirnya kamu harus memilih ya. Memilih maksudnya gini ya, ini ada kaitannya sama The High Priestess. Ini bagus ya, maksudnya bagus. Ini tuh unik. Pilihan kedua ada 2 kondisi. Di sini ada angka 2, The High Priestess, yang kartu ini juga ada 2, ya kan? Enggak ini ya. Ini enggak aku buat-buat ya. Tadi shuffle beneran tadi di belakang layar. Nah, ini kamu harus memilih ya. Kamu harus memilih berdasarkan intuisi itu tadi. Coba ikuti saran-saran tadi ya. Kamu apapun agamamu lah, pokoknya cari waktu dan tempat yang memungkinkan untuk kamu bisa mencari tahu apa yang kamu butuhkan sebenarnya. Nah, nanti kamu akan ketemu jawabannya. Apakah kamu harus melepaskan orang ini? Ya, ini untuk kamu yang udah lama punya hubungan tapi kok kesannya dia nggak mau segera komitmen gitu. Intinya kamu harus memilih, dan pilihanmu itu dasarkanlah pada intuisi. Intinya itu intuisi. Oke. Untuk pilihan yang kedua, ini ada. Ini yang pilihan 1 aku geser ya. Akan aku geser. Oke. Biar cukup. Ini tak taruh sini aja. Biar kelihatan. Tadi yang milik kedua ada King of Wands. Ada The Death. Seven of Pentacles.
ada Five of Cups. Ya, untuk kamu yang kedua tadi, gini ya. Untuk yang kedua ini, energinya. Yang kedua tadi yang kamu pengen banget segera menikah itu ya. Yang kedua yang belum punya calon tadi. Di sini ada King of Wands, Death, Seven of Pentacles sama Five of Cups. Ini sebenarnya kamu itu kayak semacam menutupi apa ya? Kamu tuh kayak terjebak di aku tuh udah kerja, udah gini, tapi kok rasanya kayak kurang cukup self fulfillment. Jadi kalian itu belum menemukan self fulfillment. Nah, ini kondisi kayak gini nih, intinya kondisi yang belum tepat untuk bertemu jodoh. Intinya itu. Jadi gimana ya? Kamu perlu mencapai self fulfillmentmu itu. Intinya fokuslah pada masa sekarang. Meskipun kamu belum ketemu jodoh, ya kan? Kamu belum ketemu potensi jodoh. Atau misalkan kamu udah ketemu potensi jodoh, tapi kalau kondisimu itu masih belum, dari dalam itu masih belum full, masih aku kok gini-gini aja, aku kok pokoknya intinya kamu tuh fokusnya ke katakanlah kurang menikmati atau kurang mensyukuri apa yang udah kamu capai selama ini gitu. Nah, ini ya ada detail. Intinya apa yang udah berlalu, aku dulu pernah patah hati atau apapun itu kalau udah selesai ya udah selesai aja. Anggaplah itu sebuah kematian dari rasa sakit itu, ya kan? Gak perlu kamu inget-inget lagi, gak perlu kamu jadikan itu kenapa sih pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya membuat kamu overthinking sebenarnya, ya kan? Nah, kamu fokuskan pada itu. Jadi kalau saranku, kamu kenali dirimu sendiri, apa yang sebenarnya hampir mirip dengan yang tadi ya. Apa yang kamu butuhkan sebenarnya, dan pasangan yang seperti apa sih yang kamu butuhkan. Kalau dari kartu ini ada ini ya, sebenarnya King of Wands. Jadi sebenarnya kamu mungkin membutuhkan orang yang seperti King of Wands, dia yang punya nurtur atau punya kualitas yang natural, punya kualitas chemistry yang natural, dan kamu perlu membangun hubungan dengan seseorang itu secara natural. Nah, itu loh. Nah, kalau membangun hubungan secara natural, kamu kan perlu mengenal dirimu sendiri, ya kan? Pertama, kamu perlu mengenal dirimu sendiri. Kamu itu orangnya seperti apa? Yang kamu butuhkan itu seperti apa? Nah, setelah kamu mengenal dirimu sendiri, akhirnya kan kamu akan tahu, oh, aku cocoknya atau yang aku butuhkan itu orangnya seperti ini loh. Nah, dari kamu mengenal diri sendiri kan kamu akan tahu, oh, ternyata aku butuhnya orang yang kayak gini. Karena jodoh itu kan saling melengkapi gitu. Nah, setelah kamu tahu kamu butuhnya orangnya seperti ini, kamu kan otomatis akan bergaul di tempat-tempat yang sekiranya ada orang yang punya kriteria seperti itu. Misalkan kamu orang yang talkative ya, yang banyak aktif bicara. Nah, berarti kamu kan membutuhkan orang yang pendengar aktif. Nah, orang-orang pendengar aktif ini biasanya kegiatannya apa sih? Baca buku misalkan. Mereka kan biasanya senang ketenangan ya, mencari tempat-tempat yang tenang kalau orangnya pendiam.
cari-cari di tempat perpustakaan atau di museum atau di tempat-tempat yang hening-hening kayak gitu loh. Nah, intinya itu. Jadi kalau kaitannya sama pembacaan potensi jodoh di 2021, kamu akan ketemu potensi jodoh setelah kamu mengenali dirimu sendiri. Oke. Mengenali apa yang kamu butuhkan. Nah, dari situ kamu akan tahu pasangan seperti apa sih yang kompatibel denganmu. Nah, itu loh. Itu ya, kalau potensi jodoh. Kalau yang ini tadi kamu harus memilih yang terbaik, apakah harus meneruskan dengan orang ini dengan konsekuensinya yang seperti itu, atau kamu memilih untuk menyudahi hubungan itu dan mencari potensi yang lain, bisa jadi, atau gimana. Pokoknya kamu pilih, tapi ya kamu harus memilih berdasarkan intuisi. Ya, cari keheningan tadi yang aku jelaskan di awal tadi. Oke. Untuk yang milih kedua, ini udah cukup banyak, energiku udah lumayan terkuras ini. Yang kedua ini karena ada 2 kondisi ya. Oke, untuk bacaan yang ketiga 4 dan 5 kita lanjutkan. Ini mungkin videonya saya potong dulu karena harus melakukan sesuatu. Oh ya, lupa sampean. Karena tadi udah ini ya untuk penutupnya. Nah, ini kadang lupanya tarot reader itu sesuatu ya. Pembelaan. Nah, ini ada The Eagle sama ya. Jadi ini sangat erat kaitannya sama yang tadi ya. Jadi pilihlah dengan intuisi. Elang itu kan dia fokus. Dia kalau punya mangsa itu meskipun di situ mangsanya banyak, ya kan? Dia akan fokus memilih satu. Kira-kira mana yang cocok atau mana yang punya kesempatan besar untuk bisa ditangkap. Nah, akhirnya kan setiap kali elang itu mengincar mangsa, dia pasti dapat. Nah, belajarlah dari elang. Belajarlah dari karakter elang. Oke. Di sini langsung baca-baca lihat-lihat National Geographic atau Discovery Channel yang ada kaitannya dengan elang. Ya, pelajari aja karakter elang itu seperti apa, dan bagus kalau misalkan kalian bisa mengadopsi, ya kan? Kalau sisi positifnya itu akan sangat berguna bagi hidup kalian. Oke. Mungkin yang kedua cukup sekian, kita akan ketemu di pilihan ketiga, 4 dan 5. Makasih ya udah nyimak sampai sejauh ini. Bye bye. Teman-teman, kita masuk ke pilihan yang ketiga. Oke, akan aku shuffle kartunya. Jadi gimana sih potensi jodoh untuk kamu yang milih kartu ke-3? Sekali lagi, di deck ini aku di pick a card kali ini nggak baca kartu terbuka ya. Kita lihat. Oke. Ada The Emperor. Ada Three of Cups. Mungkin satu lagi. Aku shuffle di belakang kamera ya ini. Oke. Ada Knight of Pentacles. Ya, jadi gimana sih potensi jodoh kamu yang milih kartu nomor 3?
di 2021. Oke. Jadi ini ada The Emperor, Three of Cups sama Knight of Pentacles. Ini kalau aku lihat kamu yang milih nomor 3 ini sebenarnya udah menemukan. Jadi dia adalah ya pasanganmu yang sekarang. Di sini ada penggambaran The Emperor bahwa dia itu di hidup kamu tuh kayak The Emperor ya, seperti seorang laki-laki yang bertanggung jawab, yang tegas, memiliki kewibawaan, melindungi, seperti itu. Terus di sini ada Three of Cups. Jadi ini kalau di pembacaan ini bisa dikatakan bahwa kemungkinan kalian yang milih kartu nomor 3 ini mempertanyakan apa bener sih si dia ini jodohku gitu ya. Kemungkinan kalian udah ada yang udah tunangan, kamu mungkin ada yang udah tunangan, ada juga yang minimal udah membicarakan tentang komitmen hubungan ya, walaupun belum tunangan mungkin udah saling kenal di antara kedua orang tua. Dan ini kalau dari kartunya ini kalian sudah menemukan jodoh. Yeay, selamat untuk yang pilih nomor 3. Kemudian di sini ada Knight of Pentacles. Jadi kamu sudah ya katakanlah ready untuk menjalani untuk memulai kehidupan baru di pernikahan. Oke. Karena kartunya sangat jelas kayak gini ya, gak perlu aku jelasin lagi lebih lanjut. Ini aku buka tarot yang satunya ya, aku shuffle di belakang layar. Jadi gimana untuk memperjelas kondisinya, kamu yang pilih kartu nomor 3. Oke. Ada King of Swords. Ya. Ada The Hierophant. Aku kira cukup ya, 2 kartu ini udah sangat jelas. Jadi kamu yang milih nomor 3 ini apa ya? Ya katakanlah mungkin ya bisa dikatakan iseng, tapi bisa juga dikatakan mungkin ya orang meyakinkan diri, apa bener sih si dia ini jodohku gitu. Jadi ini diperjelas oleh kartu yang kedua ini ya. Jadi ada King of Swords sama The Hierophant. Ini udah jelas bahwa dia emang bener-bener udah yakin sama kamu, dia memang bener-bener punya niat komitmen sama kamu. Dan mungkin dalam waktu dekat ini dia akan mengatakan yang sebenarnya kalau dia pengen menikahi kamu. Wah, keren ini. Terus ini ada The Hierophant. The Hierophant ini kan juga ya, ini kayak bisa diartikan kartu pernikahan ya kalau di pembacaan kartu ini ya, The Hierophant. Jadi ya sebentar lagi kalian yang pilih nomor 3 ini akan menikah. Wah, nggak nyangka hasilnya kayak gini, bagus. Oke. Terus sorry aku mesti kelupaan ya, ini untuk memperjelas. Nah kan oracle-nya aja ada The Holy Mountain. Jadi ya katakanlah secara singkatnya itu kalian mendapatkan berkah dari
penjaga gunung. Kartunya gitu kalau diartikan simple. Maksudnya ya dia memang tercipta untukmu dan kamu memang tercipta untuk dia. Selamat untuk yang milih kartu ini ya, yang nomor 3. Oke, kita akan menuju ke kartu yang keempat. Sampai jumpa di kartu yang keempat dan kelima ya. Bye bye. Halo teman-teman, kita masuk ke pilihan yang keempat. Jadi langsung aja aku geser ya. Langsung aja aku shuffle. Kondisi kamu yang pilih kartu nomor 4 dan potensi kamu yang milih kartu nomor 4, potensi jodoh di tahun 2021 kamu yang milih kartu nomor 4. Aku nggak baca kartu terbalik di sini di pilihan ini. Enggak. Kalau kelamaan boleh di skip ya. Oke, di sini ada Ace of Wands. Kartu kedua ada King of Swords. Setelah ngelihat King of Swords ini, jadi ini ya, langsung ada gambaran di kepala saya, di kepalaku, kondisi kamu yang milih kartu keempat ini. Tunggu, aku butuh satu lagi. Satu lagi untuk memperjelas kartunya ini. Oke. Oh ya, ada Seven of Swords. Kayaknya satu lagi deh, aku feelingnya ada Page of Swords. Oke. Untuk kamu yang pilih nomor 4, jadi tadi setelah kartu King of Swords-nya jatuh, itu langsung ada gambaran di kepalaku tuh gini. Jadi intinya kamu yang pilih nomor 4 ini ada kaitan erat, masalah perjodohan, masalah jodoh ini ya, ada kaitan erat dengan sosok ayah. Ya, sosok ayah yang mungkin cukup otoriter di dalam keluargamu. Jadi bisa jadi ayah kamu itu, kamu yang pilih nomor 4 ini orang yang disiplin, dan apa yang beliau inginkan itu harus dituruti oleh anak-anaknya. Jadi semacam itulah. Dan saat ini kemungkinan kamu sedang menyelesaikan pendidikan, entah di jenjang apapun ya, tapi kemungkinan ini kayaknya ya, aku feelingnya kamu yang pilih nomor 4 ini bisa jadi ke jenjang pendidikan yang ya minimal di bangku kuliah ya, di strata 1 atau strata 2, dan udah katakanlah bukan usia yang muda, maksudnya bukan usia yang muda itu usia di bawah 22 tahun mungkin, kira-kira ya di atas 22 tahun ya. Kalau katakanlah kalau misalkan menikah itu sudah cukup umur, tetapi kalau misalkan untuk belum menikah, tidak
belum dibayang-bayangi umur gimana ya jelasnya. Kalau kalian yang biasanya kan kalau menurut budaya terutama di Indonesia, orang yang usianya sekitar 29-30 itu kan udah kayak telat gitu ya menurut kebanyakan orang, padahal sebenarnya kan nggak kayak gitu ya, tapi persepsi orang kan kebanyakan gitu. Nah, ini kalian tuh belum sampai memasuki usia kritis yang menurut masyarakat itu, tapi kalian tuh masih usia yang aman lah, misalnya kalau belum pengen menikah tuh masih aman. Nah, di situ ada Seven of Swords. Jadi aku ngelihatnya di sini Seven of Swords, Page of Swords, kalian tuh kayak semacam sering nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ayah kamu atau sosok ayah. Oke. Maksudnya ayah kamu tuh pengennya gini dan kamu sebenarnya udah berusaha untuk ngikutin apa maunya ayah kamu ya, bahkan sampai pemilihan jurusan kuliah atau harus kuliah di mana atau apapun, kamu udah berusaha untuk ngikutin kemauan ayahmu, tapi pada kenyataannya masih aja semua hidup kamu tuh kayak semacam diatur-atur gitu. Dan ini ada kayak semacam perdebatan yang ya lumayan membuat nggak enak suasana juga ya. Dan kamu saat ini berusaha untuk speak up. Ini mungkin kalau kaitannya dengan potensi jodoh di 2021, bisa jadi kamu dikenalkan oleh mungkin anak dari salah satu teman ayahmu atau kerabat dari ayahmu, dan kamu nggak pengen ya untuk urusan jodoh. Sebenarnya kamu nggak pengen terlalu diatur-atur gitu. It's okay kalau masalah pekerjaan atau masalah pendidikan mungkin kamu masih setuju gitu, tapi kalau masalah pasangan hidup itu kan masalah hati ya. Kamu cukup beradu argumen dengan ayah kamu. Ini perkara jodoh tapi yang keluar masalah keluarga. Perlu klarifikasi, karena aku shuffle kartu satunya ya. Jujur aku agak sedikit ngerasakan berat ya di nomor 4 ini, karena ini benar-benar mungkin kamu lagi dalam kondisi yang nggak tahu lagi harus kayak gimana gitu. Kamu sebenarnya nggak pengen ya menyakiti ayah kamu, tapi kalau mau ngikutin kemauannya ayah kamu, mungkin kamu ini nggak bisa atau nggak pengen lah. Ini ada the High Priestess ya. Kartunya kartu kontemplasi semua ini. The Hangman, oke, 4 yang keluar. Kemudian ada King of Pentacles sama The Star. Ya, kalau dari kartunya ini mengatakan bahwa kamu perlu waktu, kamu perlu berkomunikasi dengan ayahmu itu dengan katakanlah dengan bahasa yang mungkin mengajak bicara dari hati ke hati gitu ya. Mengajak bicara dari hati ke hati. Orang yang keras, yang kelihatannya keras, disiplin, itu bukan berarti mereka itu nggak punya hati. Mereka punya hati, tapi mereka memilih untuk tidak menampakkan sisi lembut
dari dirinya, kayak gitu ya. Rahasianya orang yang keras di luar tuh sebenarnya secara psikologis tuh kayak gitu. Nah, tapi orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya kalau kita mengajak bicaranya itu dengan lembut, dengan pelan-pelan, dengan bahasa yang tidak menyakiti, bahasa yang bisa menyentuh hati, mungkin ayah kamu mau mendengarkan. Nah, di sini ada The High Priestess, ada The Hangman. Jadi dua kartu ini itu jelas ya. Dua kartu ini kamu perlu bicara kepada ayah kamu kalau aku butuh waktu untuk merenung tentang apa yang ayah pilihkan kepadaku. Ya bilang aja kalau masalah pasangan kamu perlu juga menanyai dirimu sendiri, pasangan seperti apa sih yang kamu inginkan atau yang kamu butuhkan. Nah, ini ada The High Priestess sama The Hangman. Kamu perlu memperdalam spiritualisme, entah dengan cara apapun ya. Bisa dengan cara memperbanyak ibadah atau dengan memperbanyak refleksi-refleksi. Jadi spiritualisme itu sangat luas, gak harus dengan cara ibadah, bisa dengan meditasi atau kamu berdiskusi dengan orang-orang yang bijak, katakanlah yang dalam kehidupan dia punya kebijaksanaan, mungkin kamu bisa kamu ajak diskusi, tapi tetap keputusan di tangan kamu. Ini kamu perlu melihat juga dari sudut pandang yang lain. Maksudnya gini, misalkan kalau dikenalkan oleh anak dari teman ayahmu misalkan ya, nah, cobalah untuk kamu ubah sudut pandangmu. Maksudnya ubah sudut pandang, aku coba dulu untuk mengenali. Terus kamu juga bilang sama bapak ayah kamu, jadi kalau misalkan aku cocok ya aku teruskan, tetapi kalau misalkan cocok aku nggak bisa untuk memaksakan, karena bilang aja kalau misalkan suatu hubungan yang dipaksakan itu ujung-ujungnya kan pasti tidak enak, bisa berujung perceraian atau hal-hal yang lainnya. Nah, di sini ada King of Pentacles dan juga The Star. Aku ngelihatnya King of Pentacles ini adalah kamu. Jadi kamu itu sebenarnya orang yang cukup hidup kamu teratur, cukup dewasa juga, dan kamu orang yang bisa mempertahankan prinsip-prinsipmu, tetapi dengan tidak melanggar prinsip-prinsip orang lain. Katakanlah itu kamu punya kelebihan gaya komunikasi yang diplomatis gitu, katakanlah itu ya. Dan ditutup dengan kartu The Star. Kartu The Star ini mengatakan bahwa ada harapan. Kalau kamu mau mencoba mengikuti step-step tadi, ada harapan. Dan apa harapannya? Ya, kalian lihat sendiri. Setelah kalian melakukan itu, yakin aja kalau pasti ada harapan baru. Karena di sini ini terakhir ada kartu The Star ya. Tenang aja. Kalau kalian mau berusaha pasti ada jalan, oke? Nah, di sini ada The Curse. Ya kan? Kartu ini coba kalian amatilah dari gambarnya. Kartu ini tuh kalau aku mengartikannya di bacaan ini ya, kalian perlu pertimbangan yang matang, kalian perlu
kontemplasi, kalian perlu perenungan, evaluasi diri yang cukup mendalam, cukup matang sebelum berbicara. Oke. Kalian butuh waktu untuk benar-benar mengolah ini sebenarnya apa sih? Aku harus kayak gimana? Nah, kamu perlu melakukan step-step ini tadi. Baru kemudian setelah kamu melakukan step-step ini, sampaikanlah apa yang kamu dapatkan. Oke, ini udah cukup jelas ya. Kalau misalkan kurang jelas bisa di rewind videonya. Kartu keempat ini lumayan berat. Saya agak nggak tahu ya kenapa kayak gini ya. Tiap kali ada bacaan kartu gini kan cukup ada pengaruhnya gitu sama energi yang ketarik tuh gitu ya. Ya aku ikut merasakan apa yang kalian rasakan, tapi kartunya tadi bilang ada the star. Yakinlah bahwa ada harapan di luar sana. Kalau kalian berusaha, pasti akan ada jalan keluar. Itu ya kuncinya. Oke, untuk kartu yang keempat cukup sekian. Kita ketemu di kartu yang kelima atau di readingan yang lainnya. Oke, terima kasih udah nyimak sampai terakhir ya. Bye bye. Teman-teman, kita ketemu di kartu yang kelima, yang terakhir, pilihan yang terakhir. Aku akan shuffle di belakang layar. Kalian boleh skip atau tetap melanjutkan. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau melanjutkan, energi kalian akan ketarik lebih banyak di kartu ini ya. Potensi kamu yang milih. Potensi jodoh 2021. Kamu yang milih kartu nomor 5. Tapi kalau mau di skip juga nggak apa-apa, bebas aja. Ini juga ya bisa untuk hiburan. Kalau misalkan ada yang berguna, yang cocok, dipakai aja. Kalau enggak, nggak usah dipakai. Three of Cups, Six of Swords. Kalau kalian mau request video boleh loh di kolom komentar, silahkan. Pengen pick a card apa temanya atau topiknya. Terus ada ini Justice. Bentar. Masih sangat general ya ini. Yang nomor 5. Aku butuh kartu lagi untuk memperjelas. Oke. Nine of Swords. Aku butuh satu lagi. Yang kelima ini cukup kompleks dari kartunya ya. Aduh. Ini mungkin bacaannya akan apa? Lumayan spesifik, jadi nggak akan banyak resonate di banyak orang ya. Mungkin hanya beberapa aja yang resonate ini, karena
kartunya ini dari awal kelihatan ini banget, spesifik banget ini masalahnya, bukan masalahnya, maksudnya topiknya. Sampai percaya nggak percaya ya, kartunya nih kayak semacam ngikuti gitu, ngikuti energi dari ini. Oke, udah cukup jelas. Ada Eight of Cups. Aku bacakan satu persatu. Bacakan maksudnya. Ya, di sini ada Three of Cups, Six of Swords, Justice, Nine of Swords, sama Eight of Cups. Oke, yang kelima atau yang terakhir. Jadi ini mungkin gak resonate ke banyak, tapi mungkin akan resonate ke beberapa aja. Jadi kalian yang pilih nomor 5 ini, kamu udah pernah menikah. Kalau menurut kartunya, kamu udah pernah menikah dan bahkan sudah punya anak. Oke, sudah punya anak, dan ada yang saat ini mau ada wacana untuk cerai, tapi ada juga yang baru saja cerai. Oke, ini ada the justice, justice ya maksudnya. Oke. Terus tapi namanya perceraian itu kan nggak bagi teman-teman yang belum pernah menikah, kalian yang mungkin putus cinta sesakit apapun, kalau belum menikah, apalagi yang udah punya anak ya, itu putus cinta saat belum nikah itu, putus hubungan saat belum nikah itu beda banget rasanya dengan orang yang udah menikah tetapi bercerai. Ya, saya belum pernah merasakan ya, tapi ada beberapa orang yang konsultasi denganku, kalau bercerai itu, intinya perceraian itu sangat berat. Oke, katakanlah mau mempertahankan itu berat, tapi bercerai pun juga berat. Nah, kayak kasarannya maju kena mundur kena gitu ya, kayak gitu. Jadi intinya perceraian bagaimanapun itu akan tetap menimbulkan bekas. Nah, ini kamu juga, kamu sampai Nine of Swords, sampai nggak bisa tidur, mungkin mimpi, mungkin terbayang-bayang, dan masih bener-bener membekas di pikiran kamu dan hati kamu ya, dan cukup mengganggu kehidupan sehari-hari kalau aku lihat. Nah, ini juga Eight of Cups, sebenarnya masih ada perasaan di dalam hatimu, tapi perasaan itu benar-benar membuatmu kecewa. Kalau katakanlah kalau misalkan marah itu kan levelnya masih lebih
ringan daripada kecewa. Orang kalau marah itu masih bisa, masih ini ya, masih ingin orang yang dimarahi itu memperbaiki. Tapi kalau udah kecewa, biasanya orang yang udah kecewa itu ya udah nggak ada, bahkan untuk marah pun nggak ada energinya gitu. Dan kecenderungan orang yang kecewa berat, apalagi udah berat ya, itu akan meninggalkan orang yang sudah membuatnya kecewa. Tuh ya, ini ceritanya kamu nih. Jadi kamu yang pilih nomor 5 ini nggak resonate untuk semua, akan resonate ke beberapa aja. Itu kamu baru bercerai, atau mungkin punya ke arah-arah ke situ gitu ya, sudah menuju ke arah-arah akan melakukan perceraian. Nah, ini gimana potensi jodoh di tahun 2021? Aku geser dulu, sorry ya. 2 terakhir agak nggak enak ya ini. Tuh kan muncul lagi Justice. Bentar ya, aku selesaikan shuffle dulu biar lebih jelas. Keluar lagi 9 of Swords. Tapi di sini ada 9 of Cups. Oke. Kartunya wow. Ada The Hangman. Kayaknya aku butuh satu lagi. Oke, yang ini. Queen of Wands. Ya. Jadi gini. Kayaknya mending aku buka langsung ya ini. The Hummingbird. Oke. Sorry ya, agak kameranya autofocus. Aku jelaskan satu persatu. Di sini ada Justice, ada 9 of Swords, 9 of Cups, The Hangman, dan Queen of Swords. Ya, untuk memperjelas kartu yang sebelumnya ya, di sini keluar lagi bahwa ya ini aku bener-bener yakin bahwa kamu yang pilih nomor 9 ini sudah bercerai atau sedang mengurus perceraian, dan tentu pasti membuatmu ya sangat berdampak ke psikologismu ya, terutama wajar lah, intinya wajar orang yang sedang mengalami perceraian, bahkan kalau di psikologi itu kejadian-kejadian seperti perceraian atau meninggal orang-orang yang kita cintai, atau kena putus cinta kayak gitu, itu bisa menimbulkan trauma. Nah ya, kalau kamu ini nggak sampai trauma, tapi mempengaruhi ke pola tidur, jadi nggak bisa tidur malam dengan nyenyak, mungkin bisa tidur tapi sering-sering terbangun kayak gitu ya. Nah, untuk potensi jodoh di 2021, jadi gini, karena posisinya kamu baru aja bercerai ya, atau akan bercerai, sedang proses bercerai. Nah, di sini ada 9 of Cups dan juga The Hangman. Karena kemungkinan
kamu udah punya anak, fokuskan pada kebahagiaan bersama orang-orang terdekatmu, termasuk kepada anak. Nah, mau bagaimanapun psikologis anak itu pastilah yang paling berpengaruh pada perceraian, karena mereka masih anak-anak, atau kalaupun mereka sudah dewasa ataupun remaja, mereka juga pasti akan mendapatkan luka yang cukup dalam, dan ya kamu cobalah untuk mengalihkan kesedihanmu itu untuk fokus menyenangkan dirimu sendiri dan juga menyenangkan anakmu. Jadi cari hobi atau tekuni hobi yang sudah lama terbengkalai karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga. Mungkin bisa digali kembali hobinya, atau bisa sering-sering pergi ke tempat-tempat yang alami, nggak harus piknik yang mahal-mahal. Mungkin yang di sekitar rumah yang banyak pepohonan, piknik kecil-kecilan. Ajaklah beberapa teman atau beberapa keluarga yang bisa membuat kamu dan juga anakmu tuh senang. Nikmatilah ya ini joy. Penuhilah cawan-cawanmu itu dengan menyenangkan dirimu sendiri dan juga anakmu. Oke. Di sini ada The Hangman. Tentu ya, luka perceraian itu ya aku nggak bisa merasakan karena belum pernah merasakan, tetapi dari cerita orang-orang yang pernah konsultasi, pernah bercerita, pernah curhat, itu mereka ya aku ikut merasakan gimana beratnya. Intinya berat lah. Mungkin nggak usah aku jelasin lebih dalam lagi. Nah, tetapi yang terpenting, tidak perlu disesali apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi itulah yang terbaik, dan ambillah pelajaran. Jadilah orang yang baru, the new you. Jadilah kamu dengan versi yang lebih baik daripada kemarin. Ini adalah pelajaran hidup yang benar-benar berharga buat kamu, yang nggak semua orang itu akan merasakan, dan nggak semua orang akan mendapatkan pelajaran yang berharga ini. Dan pelajaran ini bisa kamu tularkan ya ke teman-teman di sekitarmu, dan itu akan membuat kamu kamu punya bermanfaat lah, punya manfaat. Pengalaman hidupmu itu akan menolong atau membantu banyak orang di luar sana kalau kamu bisa mengambil pelajaran dari ini ya, fase-fase yang tidak menyenangkan ini. Jadi tetap survive, tetap bertahan. Aku yakin kamu pasti bisa, karena ini kartunya mengatakan bukan aku ya, kamu adalah seorang Queen of Wands ya. Kamu adalah seorang Queen of Wands yang punya nurture yang dan juga natur kamu yang pembawaan kamu yang feminim, keibuan, penuh kasih sayang, yang membuat orang-orang di sekitarmu itu nyaman gitu. Nah, karakter kamu yang ini ya, Queen of Wands ini, kalau kamu bisa melewati fase-fase yang aku bilang tadi, kamu akan menemukan laki-laki yang menerimamu apa adanya dan bisa melihat sisi kualitas dirimu yang setara dengan Queen of Wands. Ini Queen ya, ini bukan
knight atau page. Ini queen, jadi kualitas kamu itu setara seperti Queen of Wands. Terus pertahankan kualitas-kualitasmu itu ya. Bukan berarti kamu bercerai, kamu nggak baik, nggak. Tapi memang perjalanan hidup itu kadang pengalaman itu bisa didapat dari macam-macam ya. Bisa yang kebanyakan dari hal yang nggak menyenangkan, intinya gitu. Dan tiap orang kan beda-beda pengalaman tidak menyenangkannya. Nah, setelah kamu menyelesaikan ini proses-proses pengalaman hidupmu ini, dan dengan kualitasmu yang Queen of Wands ini, kamu akan bertemu dengan belahan jiwamu yang sebenarnya. Jadi nggak perlu minder bahwa kamu pernah gagal, nggak perlu. Bahwa sebenarnya di luar sana itu ada banyak laki-laki yang mereka tidak melihat hal-hal semacam itu ya. Mereka tidak fokus pada masa lalu, tetapi mereka fokus pada kualitas yang ada pada diri seorang wanita itu. Oke? Dan yakinlah kamu punya potensi ini, kamu punya kualitas ini, dan kamu pasti akan menemukan laki-laki yang melihat kamu itu, melihat potensimu atau kualitasmu yang sebenar-benarnya. Oke. Dan ini the hummingbird ini juga seperti itu ya. Hummingbird ini kan burung yang ini kan kalau bahasa Indonesia burung kolibri itu loh. Nah, kolibri ini kan dia burung, spesies burung tapi kecepatannya seperti serangga. Nah, sama ya. Ini kualitasmu. Kamu punya kualitas yang spesial. Dan kamu perlu meningkatkan kualitas-kualitas dalam dirimu itu. Fokuskan pada itu. Oke. Fokuskan pada itu, dan suatu saat setelah kamu mengalami menyelesaikan fase-fase yang tidak menyenangkan ini, kamu pasti akan bisa menyelamatkan wanita-wanita di luar sana. Oke. Cukup berat. Sebenarnya mau masalah jodoh, tapi kartunya yang keluar kayak seperti ini ya. Jadi ya saya bacakan sesuai dengan kartu yang keluar. Tapi semoga apa yang aku sampaikan di pembacaan kartu tarot ini sebenarnya pengen santai sih, tapi nggak apa-apa lah. Semoga ini bermanfaat buat kamu yang udah nyimak sampai akhir. Makasih banget karena kamu udah nyimak sampai akhir, dan makasih banget udah berkontribusi dengan cara subscribe, like, ataupun komen, ataupun share video ini. Mungkin ada orang-orang di sekitar kalian yang membutuhkan video-video ini ya, bisa jadi berguna. Semoga sorry semoga berguna. Ambil yang baiknya aja. Kalau nggak cocok dibuang aja. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak udah nyimak sampai akhir, dan terima kasih banyak udah subscribe, like, dan komen. Oke. Pembacaan kartu ini cukup sekian. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.